Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahumullah nafa'ana bi'ulumihim ila ruhi Syekh Khair Apandi bin Abdullah wa ila ruhi Hajah Nanuk Culaikha binti Abdul Wahab wa ila ruhi Ki Haji Nyausukan bin Haji Faqih wa ila ruhi Hajah Isa Maisarah wa ila ruhi Hajah Siti Sofia wa ila ruhi Ki Haji Mumu Zainal Abidin bin Darajat wa ila ruhi Haji Jajang Abdul Jabbar wa ila ruhi Hajah Ulfah Quraisyin bin Haji Rafandi. Nas'aluka Allahumma antafa'na bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Dari pembagian hukum dilihat dari segi yang menetapkannya ada tiga. Ada hukum syara, ada hukum akal, dan ada hukum adat. Yang pertama adalah hukum syara. Yang dimaksud dengan hukum syara isbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu biwasitati wad'il wadi'i wa huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bitolabi awil ibahati awil wad'il lahuma. Dalam kitab Kharidatul Bahiyah halaman 30, bahwa hukum syara itu menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau menghilangkan sesuatu dari sesuatu yang lainnya, yang mana yang menetapkannya itu adalah biwasitati wad'il wadi'i, biwasitati wad'il wadi'i. Yang menetapkannya atau yang mentiadakannya itu adalah adanya penetapan dari yang menetapkan. Adanya penetapan dari yang menetapkan. Apa yang menetapkannya itu? Wahuwa khitabullah. Yang menetapkannya itu adalah firman Allah, baik yang langsung dari Allah berupa Al-Quran. Jadi yang lafadznya, redaksinya dari Allah, maknanya juga dari Allah, yaitu berupa Al-Quran, atau melalui sabda Rasulullah atau hadis. Sabda Rasulullah pun maknanya dari Allah, nah cuman redaksinya saja dari Rasul. Nah itu bukan Al-Quran, disebutnya adalah hadis. Sehingga karena yang menetapkannya itu, karena yang menetapkan hukum syara itu adalah Allah melalui Al-Quran,
atau Rasul melalui hadis, maka zat Allah dan Rasul disebut asy-syari'u. Asy-syari'u itu adalah zat orang yang menetapkan hukum syara. Asy-syari'u itu adalah yang menetapkan hukum syara. Nah, jadi kembali bahwa hukum syara itu menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau mentiadakan sesuatu dari sesuatu yang lain, yang mana yang menetapkannya itu adalah asy-syari'u, yaitu Allah melalui Al-Quran atau Rasul melalui hadis, sehingga Allah dan Rasulnya disebut asy-syari'u, yang menetapkan hukum syara. Oleh karena yang menetapkan hukum syara itu adalah Allah dan Rasulnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat intervensi, tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur dalam menetapkan hukum syara. Berarti bunyi hukum yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, maka bunyi hukum tersebut tidak disebut hukum syara. Bunyi hukum tersebut itu bukan merupakan hukum syara, karena hukum syara itu ketetapannya harus bersumber dari Al-Quran atau Al-Hadis. Bagaimana dengan pendapat para mujtahid, yaitu mereka-mereka yang melakukan ijtihad? Nah, pendapat para mujtahid yang mana beliau-beliau itu berijtihad, tetap sumber pokoknya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika hukum-hukum Al-Quran tidak secara eksplisit atau tidak secara jelas menyebutkan sebuah ketentuan hukum, atau ketika Al-Hadis tidak secara jelas menyebutkan sebuah ketentuan hukum, sebuah legitimasi dari sebuah hukum, nah maka di sana para ulama mujtahid melakukan ijtihad. Nah, adanya ijtihad ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hendak mengutus seseorang sahabatnya untuk berdakwah di daerah Yaman. Rasul bertanya, dengan apa engkau akan memutuskan hukum? Maka sahabat tersebut mengatakan, saya akan memutuskan hukum dengan kitabullah. Rasul bertanya kembali, kalau tidak ada di dalam kitabullah? Maka sahabat itu menjawab, saya akan memutuskan hukum dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana kalau tidak ada dalam sunnah Rasul, kata Rasul? Maka saya akan berijtihad dengan pendapatku. Nah, kemudian Rasul menepuk dada sahabat tersebut, tanda Rasul menyetujui terhadap apa yang diutarakan oleh sahabat tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ijtihad ini pun karena bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis,
Ini termasuk kepada dalil-dalil hukum syara, dalailus syar'i. Bahkan juga mendapat jaminan dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Dan mereka berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya dari sisi Tuhan kami, dan kami tidak mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal sehat dan berfikir tajam. Warasihuna fil ilmi, warasihuna fil ilmi. Nah, warasihuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam keilmuannya, mereka itu adalah para mujtahid. Ketika banyak ayat-ayat Al-Quran yang belum secara jelas menjelaskan tentang kedudukan sebuah hukum, maka warasihuna fil ilmi, para mujtahid ini kemudian berijtihad. Namun tidak semua orang dapat melaksanakan ijtihad. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melaksanakan ijtihad, atau yang sudah memenuhi persyaratan mujtahid. Di antaranya dalam kitab usul fikih itu disebutkan, di antara syarat mujtahid itu harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, harus memiliki keahlian di bidang ilmu bahasa Arab, di bidang ilmu tafsir, di bidang ilmu sejarah, harus memiliki akhlak yang baik. Intinya bahwa mujtahid itu harus benar-benar banyak keilmuannya, harus benar-benar memiliki keilmuan yang sangat luas. Jadi tidak sembarang orang. Kalau dalam hal ilmu bahasa Arab saja, dia harus paham ilmu nahwu, harus paham ilmu shorof, harus paham ilmu badi, bayan, gitunya, ma'ani, itu harus paham semuanya. Kalau dalam ilmu sejarah, dia harus paham tentang asbabun nuzul, diturunkannya Al-Quran. Dia kalau dalam ilmu hadis, dia harus tahu sanad rawi dari hadis, kemudian dari karakter si hadis tersebut, si rawi tersebut. Nah, itu seorang mujtahid harus benar-benar menguasai disiplin ilmu tersebut. Nah, kalau sudah memenuhi syarat, maka baru dia bisa melaksanakan ijtihad. Nah, ketika para mujtahid ini melakukan ijtihad, maka hasil ijtihadnya itu telah mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam hadisnya disebutkan, idza hakamal hakim fajtahada fa asoba falahu ajroni, wa idza hakamal hakim fa ahta'a falahu ajrun wahidun. Apabila hakim atau mujtahid menetapkan hukumnya dengan berijtihad terlebih dahulu, kemudian pendapatnya
tepat sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka si mujtahid tersebut mendapatkan 2 pahala. 1 pahala untuk ijtihadnya, dan yang kedua pahala untuk ketepatan Dan apabila ijtihadnya tidak tepat sebagaimana Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya, maka mujtahid tersebut tetap mendapatkan pahala, yaitu 1 pahala dari pahala ijtihadnya saja. Nah, jadi ternyata dalam hadis ini tidak mempermasalahkan keputusan yang dihasilkan oleh mujtahid, walaupun pendapatnya ternyata tidak tepat sasaran kepada apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, akan tetapi tetap dianggap benar. Kenapa? Karena ada jaminan dari Rasul, walaupun ternyata hasil ijtihadnya itu tidak tepat sasaran, maka dia mendapatkan 1 pahala, yaitu pahala hasil ijtihadnya. Tadi juga sudah dikatakan harus memenuhi syarat-syarat mujtahid orang. Begitu pula halnya dengan hukum qiyas. Nah, hukum qiyas pun itu mendapatkan jaminan dari Al-Quran. Apa itu qiyas? Qiyas itu disebut juga dengan analogi, yaitu membandingkan hukum yang belum terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dengan hukum yang sudah terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran, seperti menentukan status hukum whisky atau menentukan status hukum brandy. Karena di Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan hukum whisky dan brandy, dan tidak ada memang di dalam Al-Quran, akan tetapi ada benda yang mempunyai karakter yang sama dengan whisky dan brandy yang diceritakan di dalam Al-Quran. Apa itu? Di Al-Quran yang diceritakan adalah khamr. Khamr itu karakternya memabukkan, bisa menghilangkan daya ingat seseorang, bisa merusak jaringan-jaringan sel saraf. Nah, kemudian whisky, brandy, putau, kokain, pokoknya nama jenis-jenis nafja, semuanya itu ternyata memiliki karakter yang sama, yaitu dapat memabukkan, dapat menghilangkan ingatan, dapat merusak sel-sel saraf kita. Nah, maka status hukumnya itu disamakan dengan khamr. Al-Quran menyebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu. Yang diceritakan di Al-Quran yang hukumnya haram itu adalah khamr, maka karena memiliki karakter yang sama, memiliki ilat yang sama, maka hukum nafja pun itu hukumnya haram. An-nafja muskirun wa kullu muskirin haramun yuntizu an-nafja haramun, bahwa nafja itu memabukkan, sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setiap yang memabukkan itu hukumnya haram, maka kesimpulannya bahwa nafja itu hukumnya haram karena memabukkan. Nah, itu yang disebut dengan analogi atau qiyas. Jaminan dari Allah, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah contoh dari kejadian-kejadian itu wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, jadi Allah hanya memberikan contohnya di dalam Al-Quran, khamr. Nah, maka yang sejenis dengan khamr silakan hukumnya disamakan dengan itu, dengan khamr. Jadi ada yang disebut dengan qiyas, itu harus memiliki ilat yang sama. Antara makis dan makis alaih itu
harus mempunyai ilat yang sama, maka baru status hukumnya disamakan. Nah, maka kias itu pun termasuk apa? Termasuk hukum syara itu dari kias tersebut. Nah, kemudian karena tadi yang menetapkannya adalah khitabullah, firman Allah. Nah, akan tetapi tidak semua firman Allah itu termasuk hukum syara. Yang menjadi hukum syara itu hanya firman Allah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina, yaitu firman-firman Allah yang bertalian dengan pekerjaan mukallaf, bitolabi awil ibahati, yang menunjukkan perintah ataupun anjuran ataupun kebolehan. Nah, jadi bitolabi itu ada berbentuk perintah atau berbentuk larangan, tolabul amri atau tolabu nahi, ataupun hanya anjuran saja, awil ibahah atau bahkan membolehkan sesuatu. Nah, maka firman-firman Allah yang ada kaitannya dengan amal perbuatan manusia yang balik dan berakal sehat atau disebut dengan mukallaf, nah itu yang termasuk kepada hukum syara. Bitolabi awil ibahah awil wadillahuma, nah atau yang menjelaskan tentang tata cara perintah dari larangan, tata cara perintah dan larangan tersebut. Tata cara perintah dan larangan tersebut. Nah itu. Jadi ada dua firman Allah yang termasuk hukum syara. Pertama, isinya adalah tolab. Tolab itu adalah perintah atau larangan atau ibahah. Yang kedua adalah awil wadillahuma, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tata cara dari perintah dan larangan tersebut. Oleh karena itu, maka ayat-ayat yang tidak bertalian dengan pekerjaan mukallaf, maka itu tidak termasuk hukum syara, tidak disebut hukum syara. Seperti misalkan ayat-ayat yang bertalian dengan proses penciptaan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka itu bukan hukum syara. Ayat-ayat yang bertalian dengan menceritakan kisah-kisah Nabi, misalkan idz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada syara kawkaban was-samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah itu kisah, maka itu pun bukan termasuk hukum syara. Adapun contoh ayat tolab, nah contoh ayat tolab, tolabul amri, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan kebaikan apa yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, itu contoh ayat apa? Tolab atau awil wadillahuma, misalkan seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Seperti ayat itu yang menceritakan bahwa ketika akan sholat itu hendaknya membasuh muka dulu, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Nah, itu disebutnya awil wad'i lahuma. Dari definisi hukum syara di atas, karena ada dua ayat Al-Quran yang dinyatakan sebagai hukum syara, yaitu al-muta'alliqu bi af'al mutaqallab nabi talabi awil ibahah, nu kaduana awil wa, yang kedua awil wan illahuma, maka hukum syara kitabullah yang menjadi hukum syara itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Khitabullah yang menjadi hukum syara itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama ada khitab taklif, yang kedua ada khitab wado. Apa itu khitab taklif? Khitab taklif itu adalah firman Allah yang berisikan tugas pokok. Adapun khitab wado adalah khitab Allah yang berisikan aturan dan petunjuk pelaksanaan dari khitab taklif. Khitab taklif ada 5: wajib, sunat, haram, makruh, jaiz. Pertama, wajib. Apa itu wajib? Ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'adallahu tarikahu bil iqabi. Wajib itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan siksa. Sehingga definisi secara ringkasnya, perintah yang pasti harus dikerjakan, karena konsekuensinya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan akan mendapatkan siksa. Yang kedua ada sunnah, yaitu perintah yang tidak pasti harus dikerjakan. Ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi, ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi. Maaf, sunat itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksa. Yang keempat adalah haram, yaitu larangan yang pasti harus ditinggalkan dengan konsekuensi apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Akan tetapi akan mendapatkan pahala ini kalau meninggalkannya dengan niat menjauhi hal yang diharamkan. Dan apabila dikerjakan tentu akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan dosa. Makruh itu seperti yaitu larangan yang tidak pasti harus ditinggalkan, yaitu dengan konsekuensi apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala, kalau tidak ditinggalkan pun tidak akan mendapatkan dosa. Yang kelima ada jaiz, yaitu boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Contoh misalkan ayat yang bertalian dengan hukum wajib, firman Allah, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, maka oleh para mujtahid ditetapkan bahwa dari aqimus sholat, karena itu perintahnya berbentuk amar dan amarnya amar mutlak, maka hukum melaksanakan sholat itu adalah wajib. Bahkan dalam ayat yang lain itu sudah disebutkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sesungguhnya sholat itu kepada mukmin itu adalah kewajiban yang di waktu-waktu. Sunat misalkan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, dari sebahagian malam maka bertahajudlah sebagai ibadah sunnah bagimu. Nah, ini disebutkan, jadi perintah Allah tetapi statusnya sudah disebutkan di sana, nafilatan lak. Nah, maka hukum melaksanakan tahajud itu adalah sunnah. Haram misalkan Allah berfirman,
wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian melakukan zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji itu dan seburuk-buruk perjalanan. Nah, itu beberapa contoh atau misalkan ayat yang bertalian dengan jaiz, misalkan kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah akan tetapi jangan berlebih-lebihan. Itu hukumnya apa? Jaiz. Mau makan silakan, tidak pun tidak apa-apa. Mau minum silakan, tidak pun tidak apa-apa gitu. Jadi kalau jaiz itu dikerjakan boleh, tidak dikerjakan pun boleh. Selanjutnya ada hitub wado. Hitub wado itu ada 5 bagian. Satu, sebab, yaitu sesuatu yang menjadi sandaran hukum. Seperti contohnya bergesernya matahari ke sebelah barat menjadi sebab diwajibkannya sholat zuhur, itu sebab. Atau terbenamnya matahari menjadi sebab diwajibkannya sholat maghrib, yaitu sebab. Datangnya tanggal 1 Syawal menjadi sebab disunahkannya sholat Idul Fitri. Adanya sunat terjadinya gerhana matahari menjadi sebab disunahkannya sholat gerhana. Nah, itu apa? Sebab. Yang kedua ada syarat, yaitu sesuatu yang harus selalu ada dalam suatu perintah. Misalkan wudu. Wudu itu adalah syaratnya sholat. Selama sholat maka kita harus mempunyai wudu. Yang ketiga yaitu sahih. Sahih itu adalah kumpulnya syarat dan rukun serta tidak adanya yang membatalkan dalam suatu perintah. Sehingga kalau kita melaksanakan sholat kita dinyatakan sahih, sah ketika rukunnya terlaksana, syaratnya terlaksana, dan sesuatu yang membatalkannya dijauhi. Yang keempat ada fasid atau batal, yaitu adanya sesuatu yang membatalkan terhadap sahnya suatu perintah, seperti mengucapkan suatu bacaan yang bukan bacaan sholat ketika melaksanakan ibadah sholat. Berarti berbicara ketika sholat minimal dengan 2 huruf atau lebih, atau 1 huruf yang bisa memberikan makna. Nah, itu dapat membatalkan. Atau bergerak lebih dari 3 pergerakan secara berturut-turut. Nah, itu pun dapat membatalkan ibadah atau membatalkan sholat. Yang kelima ada man'i, yaitu sesuatu yang menghalangi suatu hukum. Asalnya melaksanakan sholat itu wajib, akan tetapi karena sedang datang haid, maka si wanita yang sedang haid tidak wajib melaksanakan sholat. Kenapa? Karena ada haid yang menghalangi berlakunya hukum wajib sholat. Nah, demikian secara singkat penjelasan tentang hukum syara. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.